Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pasti happy karena Tajon Buchanan sudah resmi. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, kemarin Buchanan jam 10 waktu Italia atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat mendarat di Italia. Dan dia langsung tes medis ya, udah ketemu para penggemar, terus akhirnya sampai di pemeriksaan medis terakhir dan dia sudah menandatangani kontrak 4,5 tahun. Tetapi belum ada foto-fotonya bersama jersey. Kita tunggu hari ini sahabat Bob. Yang penting adalah Inter mendapatkan pemain pertama di 2024 ya. Benvenuto Tajon Buchanan ya. Ini salah satu pemain dribble yang nomor 7 ya, 10 besar di Eropa dia nomor 7 dan ini yang tidak dimiliki Inter ya. Jadi Inter memang butuh pemain dribble dan kenceng seperti Tajon Buchanan ya. Kalau gua pikir-pikir dan gua lihat memang dia nih mirip sama si Sané ya, pemain Bayern Munchen ya. Rambutnya sama, kecil-kecilnya juga sama ya, lincahnya juga sama. Semoga Tajon Buchanan bisa beradaptasi ya. Senang dong ya para sahabat Bob. Gimana komennya setelah kedatangan Tajon Buchanan? Walaupun belum ada foto bersama jersey Inter, tetapi ini udah membuktikan bahwa Inter benar-benar bekerja untuk mendapatkan pemain yang mereka butuhkan ya. Nah sahabat Bob, dengan datangnya Tajon Buchanan, berapa biaya bintang Piala Dunia ini yang antara gaji, biaya transfer berapa sih sebenarnya ya? Jadi menurut Calcio Finanza ya membuat perhitungan berdasarkan gagasan tersebut ya. Sumber tersebut yakin kedatangan Buchanan akan membebani anggaran klub sebesar 780.000 euro dalam hal amortisasi ya. Angka tersebut akan meningkat jadi 1,76 juta mulai musim depan. Sedangkan gaji pemain itu harus menerima bersih 1,5 juta dan gaji kotornya 2,7 juta ya sahabat Bob. Karena klub tidak bisa lagi mengandalkan keputusan pertumbuhan yang baru-baru ini dihapuskan oleh pemerintah Italia. Untuk 6 bulan terakhir gaji kotor Buchanan harus merugikan klub sebesar 1,3 juta ya. Setengah musim aja 1,3 juta ya. Jadi di antara gaji sang pemain, biaya amortisasi, kedatangannya akan membebani neraca klub sebesar 2,1 juta euro untuk musim 2023-2024 ya 2024. Tajon Buchanan akan membebani lebih dari 4 juta euro ya untuk mulai musim depan ya. Karena ya ini masalah gaji kotor, terus tidak ada lagi pertumbuhan itu yang dihapus sama pemerintah Italia. Buchanan adalah pemain internasional Kanada yang pertama ada di Inter dan juga mendapat pengakuan selama Piala Dunia 2022 di Qatar. Dia memiliki 35 cap dan mencetak 4 gol internasional dalam prosesnya. Ini memang pemain bagus dan kita berharap semoga aja benar-benar dia bisa mendapat kepercayaan dari Inzaghi dan dia juga bisa membuktikan diri ya. Jadi sebenarnya dengan hadirnya Buchanan ada 5 hal yang tidak kita tahu tentang Buchanan ya. Pertama apa? Pemain sayap Kanada lahir di Brampton, Kota Kembang pada tahun 1999 ya. Ini masih muda banget, baru 24 tahun ya. Buchanan kehilangan ayahnya pada usia 7 tahun dan memiliki karakter yang agak tertutup. Dia dijuluki Mutiara Brampton ya. Jadi ini pemain bagus, semoga nanti benar-benar bisa gacor ya. Pelatihan sepak bola dibagi antara Kanada dan MLS, di mana ia dipilih pada tahun 2019 oleh New England Revolution. Di akhir musim ia terpilih sebagai pemain Kanada usia 20 terbaik yang pernah ada. Wow, dia juga pernah menjadi pemain Kanada terbaik ya. Dia pindah ke klub Brugge pada tahun 2021 pada bulan Juni dengan harga 6 juta euro. Dia bermain satu musim dengan pemain AC Milan Carles de Ketelaere ya, yang sekarang bermain di Atalanta dan gacor ya.
Memenangkan kejuaraan Belgia tanpa mengalami periode adaptasi apapun. Jadi memang bagus ya, memang beda sih kalau Liga Belgia sama Italia, tapi ya dia udah membuktikan kemarin di Piala Dunia dan di klub Brugge ya. Karena karakteristik teknis dan fisiknya, banyak yang membandingkan dengan, oh iya benar ya, Leroy Sané ya, pemain Bayern Munchen. Di sini perannya sebenarnya juga sesuai dengan kemungkinan rekan timnya di masa depan Juan Cuadrado sedemikian rupa sehingga Juventus ketika masih berada di Amerika 1,5 tahun yang lalu bahkan sempat sedikit memikirkan periode pasca Panita. Hari ini dia bisa menggantikan setelah cederanya di Inter ya. Nah, 5 Juni 2021 merupakan momen debutnya bersama tim Kanada di Piala Dunia Qatar yang menjadi starter ketiga di 3 pertandingan membantu Davis melawan Kroasia, tim peringkat ketiga masa depan ya. Semoga ini pemain bagus dan benar-benar bisa yang penting beradaptasi di Inter. Nah, Juventus berupaya menyalip Inter Milan dalam perebutan Jalo ya. Ya, Inter dengan selamat juga dulu sebelum Jalo. Selamat buat Bisek ya, pemain terbaik di Desember. Ini pemain bagus ya. Dengan absennya Pavard kemarin dia menjadi menonjol ya, mutiaranya kelihatan ya. Nah, ternyata Juventus berusaha membajak Thiago Jalo ya. Bisa aja ya. Karena Juventus bisa menawarkan gaji, menawarkan uang ke Lille ya, yang nama klubnya dia. Tapi Inter tetap yakin bisa mendatangkannya di akhir musim. Tetapi ya kalau memang akhirnya Juventus datang ya juga nggak masalah. Menurut gua sih Thiago Jalo bagus ya. Tapi kalau kita nggak dapat juga nggak apa-apa. Sebenarnya masih banyak back. Cuman ya yang namanya klub kita pengennya mencari yang gratisan ya. Karena terbatasnya dana, tapi kita akan lihat seperti apa. Apakah memang Thiago Jalo mau datang ke Juventus atau tetap mau datang ke Inter? Kita tunggu aja sahabat Bob. Jadi kita nggak usah khawatir juga berapa dia datang atau tidak gitu loh. Nah, mantan bintang Bayern Munchen cetak rekor pribadi baru di musim di Inter Milan ya. Dia mencetak rekor pribadi dengan presentasi penghematan 84% setelah lama membela Bundesliga. Namun Sommer menyadari bahwa ia akan diturunkan menjadi cadangan kalau misalnya kiper Manuel Neuer ya, kalau dia udah habis dari cedera, makanya dia ngotot pindah ke Inter. Dan kita tahu bagaimana penampilan Sommer ini begitu luar biasa, dan semoga dia terus bisa melanjutkan kontribusi yang luar biasa. Karena kontraknya sampai 2026 ya sahabat Bob, jadi dia terus akan ada di Inter. Nah, pemain muda Inter jadi rebutan ya antara Olympique Marseille ya, Sevilla ya. Jadi kita akan menunggu, kemungkinan sih kalau si Agome ini pengennya ke Marseille ya, karena itu di kampungnya dia, negara dia, mungkin lebih gampang beradaptasi. Tetapi dia masih menahan antara mau menerima Marseille atau Sevilla. Kita tunggu aja. Apakah dia akan mencari tantangan baru di La Liga, itu akan juga bagus buat dia. Tapi kita lihatlah seperti apa. Pasti dia pengen minta jaminan waktu bermain juga kan. Nah, walaupun nanti tim siapapun yang mendapatkan antara dua ini tetap mempunyai opsi membeli ya. Kita tunggulah, semoga Agome segera mendapatkan klubnya ya. Terus kita sedikit berbicara tentang Inzaghi ya. Kehilangan Scudetto akan membahayakan masa depan Inzaghi di Inter ya. Ini sebuah laporan di Pers Italia ya. Namun menurut Corriere Sport ya, pelatih Nerazzurri kali ini harus mengantarkan Scudetto, jika tidak ia berisiko akan kehilangan pekerjaan. Surat kabar Roma mengklaim posisi Inzaghi di klub masih solid untuk saat ini, namun hal itu bisa berubah jika menghadapi kekecewaan di Serie A. Kita melihat bagaimana Inzaghi kemarin musim lalu mendapatkan final Liga Champions dan kita tetap di peringkat 3, tetapi melihat kekuatan Inter kali ini dan gua sendiri yakin Inter bisa Scudetto ya. Jadi kita harus percaya apa yang dilakukan oleh Inzaghi. Dia udah 2,5 musim di Inter, ini udah masuk tahun ketiga. Semoga benar-benar kita berharap dia mendapatkan Scudetto ya. Kita tunggu aja. Nah, kemarin juga Hakan yang udah sembuh dari cedera ya, dia juga akhirnya berbicara ya, dia diwawancara ya. Hakan menegaskan dirinya memutuskan menolak pinangan dari Arab Saudi karena kecintaannya pada Inter. Saya menolak tawaran Saudi, saya memutuskan untuk Inter karena saya mencintai Inter. Dia wawancara oleh Sport Mediaset ya.
Saya berterima kasih kepada Ausilio karena dia tahu apa yang sebenarnya saya inginkan. Ketika tawaran datang, saya meminta klub untuk menentukan nasib saya. Di sisi lain, Hakan menegaskan dirinya tidak meninggalkan AC Milan karena uang. Meski keputusannya membuat kehilangan gelar Scudetto pada tahun 2022, ia yakini hal itu akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Semua orang mengira saya pergi karena alasan finansial. Namun uang tidak selalu segalanya. Hal terpenting bagi saya adalah merasa penting. Dan inilah yang saya rasakan di Inter. Saya mendoakan yang terbaik untuk fans Rossoneri. Namun dengan kesabaran, saya akan membuktikan bahwa keputusan saya benar. Dia mengungkapkan penolakan besar terhadap Liga Pro Saudi Arabia. Saya gugup dia bilang gini, saya gugup dengan reaksi stadion. Namun saya juga yakin bahwa para penggemar akan menyambut saya karena saya percaya pada kualitasnya. Ketika fans memberi tahu Anda begitu banyak, Anda memberikan sesuatu sebagai alasannya. Saya ingin memenangkan sesuatu yang penting di Inter. Antara Scudetto di final Liga Champions lainnya, saya akan memilih Scudetto. Juventus bilang mereka mengincar posisi 4. Saya tidak mendengarkan apa yang mereka katakan dalam hal ini. Saya tidak melihat lawan, saya hanya memikirkan kami. Hakan juga menegaskan hubungan baik dengan Simone Inzaghi. Saya suka cara Simone berbicara dengan kami. Dia selalu ingin menang dan marah ketika kami lengah di latihan. Dia memiliki keinginan dan kebencian. Selain dari sisi olahraga, ia juga memiliki hati yang besar. Kita bisa membicarakan apa saja dengannya. Kami tiba bersama di Inter, bersama-sama kami berkembang ya. Ini luar biasa. Hakan dan juga salut juga buat Inzaghi. Ternyata pemain-pemainnya selalu memuji dia. Berarti kan dia bagus punya hubungan baik dengan pemain, baik di lapangan atau di luar lapangan. Terus selain Hakan juga si itu juga diwawancara Mkhitaryan yang udah habis perpanjang kontrak 2 tahun lagi di Inter sampai usia dia 37 tahun ya. Kami ingin bintang kedua. Saya mohon maaf untuk Pratesi, hubungan luar biasa dengan Inzaghi ya. Pemain asal Armenia telah bermain di Serie A sejak 2019 ya. Meski demikian, mantan MU, Arsenal, Roma menegaskan kembali keinginan klubnya untuk memenangkan Scudetto. Mkhitaryan juga percaya bahwa pendekatan sederhana yang dilakukan Juventus adalah strategi dari pihak klub. Inter melawan Juventus ini akan menjadi perburuan gelar dengan 20 pertandingan tersisa. Tujuan kami adalah sejak awal menginginkan bintang kedua ya. Pernyataan Allegri itu sebuah strategi. Mereka ingin beri tekanan pada kami dan AC Milan, tapi mereka juga mengincar gelar. Meski kami sudah banyak berubah, saya merasakan iklim positif yang sama di ruang ganti dan mentalitas kemenangan yang sama. Kekuatan Inter, nah ini kekuatan Inter terletak pada fondasi yang kokoh. Dibandingkan musim lalu, kami telah membuat lompatan kedewasaan ya. Di sisi lain, Miki kasihan sama David Pratesi ya. Dia belum mampu menjadi starter ya. Pemain 24 tahun itu menjadi kedua untuk pemain Armenia dan Barella. David sangat kuat. Saya minta maaf karena dia kurang bermain saat ini. Namun dia tahu betul bahwa yang penting hanyalah gol bersama. Dia punya waktu dan bakat di sisinya. Dia akan menjadi pilar Inter di masa depan. Ini luar biasa ya, kedewasaannya, leadership-nya bagus ya. Meski begitu, Miki tidak berniat mengosongkan posisi dalam waktu dekat. Dia bersiap dia udah tanda tangan kontrak dan siap sampai usia 37. Saya tiba di Inter pada usia 33, jadi mungkin mereka mengharapkan saya hanya menjadi pemain skuad belaka. Namun sejak hari pertama saya menegaskan bahwa saya tidak ingin membuang waktu dan saya ingin menjadi protagonis. Dan kita lihat bagaimana sekarang perannya luar biasa. Saya telah bermain di beberapa klub Eropa dan saya dapat mengatakan bahwa Inter berada di level teratas di antara klub-klub elit. Luar biasa ya. Terakhir dia berbicara Simone juga, dia bilang ada keinginan kami, ini masalah final. Dia bilang gini, terakhir pengalaman bercerita tentang kekalahan di final ya. Saya tidak pernah menonton final lagi karena itu menyakitkan. Namun ada keinginan untuk mencoba lagi, kami ingin final lainnya dan memenangkannya. Kami ingin menghindari Atletico, tapi kami juga Atletico juga pasti ingin menghindari kami, tapi kami akan menghadapi mereka. Hubungan saya dengan Inzaghi sangat baik. Dia hampir seperti sahabat meski aku memahami perbedaan peran kami. Tapi saya dapat mengatakan bahwa dia adalah manajer yang tangguh dan terlihat dari gaya bermainnya. Luar biasa ya. Semoga Mkhitaryan terus memberikan kontribusi dan nanti jangan lupa ya, kita akan melawan Verona besok dan kita wajib menang ya.
Terus sedikit berbicara mantan gelandang Inter Valero ya, bicara tentang BP Marotta gemilang, tapi butuh stabilitas di layar agar siklus bagus. Meskipun CEO telah mampu bekerja dengan anggaran yang ketat, pada titik tertentu klub harus mendukung secara finansial dan memberikan landasan yang kuat. Ya memang sekarang bagaimanapun Inter pasti berasa ya dengan dicabutnya pertumbuhan yang dari Italia ini bisa menjadi masalah buat Inter juga ya. Jadi semoga Inter tidak menjual lagi pemain bintang dan bisa mendapatkan jalan keluar. Ya ini yang juga dibilang sama Valero. Jika Anda menjual banyak pemain setiap musim itu menjadi sulit. Tapi jika kondisi keuangan menjadi normal, itu mungkin tidak akan terjadi. Ya kita lihat aja sebagai apa nanti. Semoga aja benar-benar Inter bisa melewati ini, sahabat Bob. Dan berita gembira kemarin nih, lihat nih fotonya Di Marco dan Toro begitu semangatnya berlatih karena mereka pasti akan menjadi starter besok melawan Verona. Dan Pavard juga dipastikan besok akan menjadi starter melawan Verona karena dia kemarin ya tahulah dia udah menjadi cadangan mulu ya. Jadi kita tunggu aja, semoga benar-benar Inter besok bisa mendapatkan 3 poin. Dan gua akan live reaction di pertama gua di 2024 ya. Franco Carboni juga akan berada di Serie B. Dia akan dipinjamkan ke Ternana, gak diambil dari Monza. Semoga benar-benar pemain Inter ini bisa beradaptasi cepat di sana dan bisa ditarik lagi kembali. Nah ini mantan pemain Brugge, Bortelsman ya. Buchanan, dia akan mengalahkan Dumfries 100% jika dia memiliki kepercayaan diri. Apa yang Anda sukai dari Buchanan selama 2 tahun? Dia adalah pemain yang kuat dan fisikal, tapi saat yang sama juga cepat dan bagus secara teknis. Apa yang tidak Anda sukai? Apa yang tidak sukai itu bukan salah Buchanan. Adalah menurut saya dia harusnya bermain lebih banyak di posisi yang lebih sesuai dengan kualitas luar biasa yang dimilikinya. Artinya dari 11 atau 7 tidak membatasi diri yang menjadi back sayap seperti yang sering dilakukan pada waktu tertentu. Untuk menonjolkan larinya yang hebat, umpan silangnya luar biasa, dia harus dibiarkan bebas untuk menurunkan sayap. Semoga Inzaghi juga baca ini jadi apa kualitasnya Tajon Buchanan dan ini bisa diterapkan juga nanti. Ada pembicaraan tentang pemain dengan karakter kuat. Apakah Anda siap menghadapi tantangan seperti Inter? Buchanan punya karakter yang kuat. Sangat kuat. Saya lihat dia punya kepribadian dalam mengincar pemain lawan bahkan saat latihan. Di mana saya tahu dia bekerja keras. Akankah dia menggantikan Dumfries di starting 11 di masa depan? Jika pelatih percaya padanya, Tajon akan bermain 100% dan dia masih muda, akan menunjukkan seluruh kemampuannya. Hati-hati Dumfries, Tajon Buchanan mengancam. Atau ya kita lihat nanti nasibnya si Dumfries. Tapi ya Dumfries juga bagus sahabat Bob. Jadi ya semoga ini saling memacu antara Tajon Buchanan dan Dumfries. Jadi ini positif ya. Terus seorang striker dengan status bebas transfer, Marotta tidak hanya melihat Taremi. Dan kalau Taremi kemarin katanya minta gaji 5 juta, kemungkinan kalau si Muriel tidak memperpanjang kontrak di Atalanta, Inter juga bisa mendapatkan dia secara cuma-cuma. Gajinya tidak terlalu tinggi dan ini juga pemain lincah. Usianya baru 32 tahun, sama dengan Taremi, sahabat Bob. Jadi ya kita lihatlah siapa yang akan datang, siapa yang akan pergi. Yang jelas untuk untuk si Sensi kemungkinan akan berangkat ke Sassuolo. Ini lagi ada negosiasi dan Inter akan menjual dan Inter meminta 5 juta. Kita lihat aja seperti apa nanti berakhirnya seperti apa. Yang penting sahabat Bob, kita udah menyambut pemain baru dan kalau ada pemain yang keluar dan yang penting seperti Mkhitaryan dan Hakan adalah pondasi yang kuat adalah kebersamaan mereka, itu yang mereka dan kedewasaan mereka. Dan mereka adalah tujuan utamanya pemain-pemain Inter dan semua tim adalah Scudetto bintang kedua musim ini. Semoga kita doakan sahabat Bob, bukan kita apa-apain. Kita doakan yang terbaik buat Inter karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.